Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di dalam Renungan 79, kiranya firman Tuhan terus mengingatkan kehidupan kita. Dan hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan, mengubahkan dalam 365 hari di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan membaca di dalam firman Tuhan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-25. Kita akan melihat di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-27. Namun kita akan membaca ayat yang ke-23 saja. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Barnike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Ya, puji Tuhan. Dari bacaan ini kita akan melihat beberapa hal yang akan kita pelajari ya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-25 ini. Kita akan melihat bagaimana kisah di sini terdapat seorang Raja Agripa beserta dengan Barnike atau istrinya, yang mereka datang untuk pengadilan Paulus ya, karena Festus dia tidak ingin mengadili Paulus dengan tuduhan yang diberikan kepada Paulus oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, sehingga Festus ingin menghadapkan Paulus kepada Raja Agripa untuk diadili. Dan akhirnya Raja Agripa yang datang sendiri untuk mengadili perkara Paulus yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang yang tidak senang kepada pengajaran dari Rasul Paulus pada saat itu. Ya, kita akan melihat dari apa yang terjadi kalau di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22, di mana kita dapat belajar dalam kehidupan kita seringkali kita dihadapkan pada situasi yang penuh ketidakpastian seperti yang dialami oleh Paulus, yang pada waktu itu berada di tengah-tengah sidang pengadilan yang tidak pasti. Ya, meskipun demikian Paulus tetap tenang dan tidak putus asa. Ya. Dan berikutnya kita melihat bagaimana Paulus itu memiliki ketetapan hati, ya. Dari ketetapan hati adalah hasil dari iman yang kuat kepada Tuhan menghadapi ujian dan tantangan di dalam kehidupannya. Dan Paulus ini juga memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu dengan bagaimana tujuannya dengan gigih untuk melayani Tuhan dengan setia di dalam kehidupannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dari apa yang kita baca ini, kita pelajari apa yang kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita, ya, untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita hidup di dunia ini. Yang pertama, bagaimana dalam situasi sulit, ya, meskipun di dalam situasi sulit kita perlu tetap mempercayai Tuhan, ya, seperti yang Paulus alami, yang dia mengalami situasi yang sulit, tetapi dia tetap tenang dan dia tetap percaya kepada Tuhan, tidak putus asa. Demikian juga dengan kita perlu tetap mempercayai Tuhan, menjaga ketenangan hati. Ketidakpastian yang Paulus alami atau demikian juga ketika kita mengalami ketidakpastian bukanlah alasan untuk kita kehilangan iman dan harapan kepada Tuhan, melainkan sebaliknya kita semakin dikuatkan, ya, untuk iman kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri
kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita mengalami situasi ketidakpastian yang kita alami di dalam kehidupan kita. Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Ya. Dan biarlah firman Tuhan mengingatkan dalam Amsal ini, percaya kepada Tuhan, jangan kita mengandalkan pengertian kita sendiri. Dan yang berikutnya, bagaimana Paulus memiliki ketetapan hati. Ketetapan hati juga ini yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Ketetapan hati adalah hasil dari mana iman yang kuat di dalam menghadapi ujian. Ya, memiliki iman yang kuat kepada Tuhan ketika menghadapi ujian. Dengan ketetapan hati kita menunjukkan bagaimana kematangan rohani kita di dalam kita mengiring Tuhan. Ketika kita memiliki ketetapan hati, yaitu yang akan memperlihatkan bagaimana kedewasaan rohani kita di dalam Tuhan, bagaimana kita benar-benar memiliki kepercayaan, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 berkata, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, berani dan kuatlah. Ya, kita harus kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Percaya kita kepada Tuhan, memiliki ketetapan hati yang kuat ya di dalam Tuhan. Dan yang berikutnya, bagaimana adanya tujuan utama dalam kehidupan kita. Ya, Paulus memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya, yaitu menyebarkan berita Injil. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita, memiliki tujuan hidup yang jelas, membantu kita tetap fokus dan gigih dalam setiap situasi yang dihadapi di dalam kehidupan kita. Layanilah Tuhan dalam kehidupan kita dengan setia, meskipun dihadapkan pada kesulitan yang terjadi, tetap setia melayani Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, jadi baik makanan maupun minuman atau perbuatan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Ya. Dan biarlah apa yang kita kerjakan, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Ya, melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan keteguhan iman, kepercayaan kepada Tuhan, ya, dan memiliki tujuan utama di dalam kehidupan kita, yaitu kita melayani Tuhan, mengerjakan pelayanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi dalam kisah ini kita melihat betapa pentingnya memiliki ketetapan hati dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup, ya, melalui iman yang kuat, ketetapan hati dan tujuan hidup yang jelas, kita dapat melewati setiap rintangan dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mari kita belajar dari contoh Paulus dan mempersiapkan hati kita untuk tetap teguh bahkan di tengah-tengah ujian yang paling sulit sekalipun di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan saat ini dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Dia yang selalu bersama dengan kami, menyertai kehidupan kami di tengah-tengah kesulitan yang kami alami. Seperti Paulus Tuhan, ya, mungkin ada waktu di mana adanya ketidakpastian, di mana menghadapi begitu banyak tantangan, rintangan. Tapi kami yakin dan percaya ada Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang menopang, yang memberikan kami ketenangan, yang memberikan kami harapan. Dan kami mau Tuhan belajar untuk kehidupan kami
semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Di dalam menghadapi ujian, kami memiliki iman yang kuat, kami memiliki ketetapan hati, kami memiliki tujuan hidup kami yang jelas, yaitu untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetapi kasih setiamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas kami umat-umat-Mu yang hidup takut akan Engkau. Kiranya kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.